Tapi jangan kita semata-mata mencari kenikmatan duniawi, tapi justru dalam pernikahan di situ ada nilai kenikmatan dalam beribadah. Betul? Karena apa? Karena menikah itu sendiri adalah sebuah ibadah. Ya Bu, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati. Perempuan, ibu-ibu yang udah pada suami lebih fokus sama gawean daripada melayani apa? Suami. Benar apa benar? Suaminya ngajakin, "Ma, ayo apa mah? Tapi lupa capek." Iya kan ya? Begitu suaminya tidur, alhamdulillah. Girang banget kalau lakinya pules. Iya Bu, ada nggak di sini yang begitu Bu? Ada. Sini kemari Bu, orangnya Bu. Ngaku nih. Itu kewajibannya. Apa? Karena mustahil Bu orang ketika menikah dia nggak ada rasa kasih sayang, betul? Maka orang kalau menikah tidak dilandasi kasih sayang, tidak dilandasi sakinah, mawadah, warohmah, pasti akan gagal dalam hidup berumah tangga, betul? Nah, sakinah, mawadah, warohmah itu bisa kita dapatkan dalam hidup berumah tangga. Walaupun ibu tanpa pacaran, kalau yang satu sudah menjalani haknya, yang satu menjalankan kewajibannya, maka rasa cinta itu pasti akan datang, betul? Banyak kan Bu orang zaman dulu mah nggak pakai pacaran lagi ya. Kalau orang sekarang mah pacaran bertahun-tahun, begitu nikah 3 bulan cerai. Alhamdulillah ya. Dari kenapa? Karena bukan dilandasi dengan agama, betul? Nah yang keempat apa? Nun, kaf, alif, ha. Apa itu haknya? Hikmah. Ya, dalam pernikahan itu akan ada banyak sekali hikmah. Hikmahnya bukan hanya sekedar dari secara psikologi, ya kan? Secara psikologi kan kita akan bahagia dalam pernikahan, betul Ibu? Jiwanya tenang, ya kan? Dia mendapatkan kebahagiaan. Secara medis juga akan banyak manfaatnya. Orang menikah itu Ibu akan menjadi lebih sehat, benar nggak? Dan ketahuan sehat atau tidaknya, dia bisa Bu, memperbanyak keturunan, ya kan? Banyak keturunan dari mana? Dari sebab apa? Hidup berumah tangga, ya kan? Kemudian rasa senang itu bisa mengaktifkan sel-sel darah putih. Jadi orang menikah itu hikmahnya secara kejiwaan dia bahagia, secara medis dia akan lebih sehat, secara sosial pun dia hidupnya derajatnya akan lebih diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang lebih mulia apa? Hikmah dalam pernikahan. Ayyuhas sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Hikmah dalam pernikahan, kita bisa menundukkan pandangan kita bisa menjaga kehormatan kita, memberikan hanya kepada yang halal. Alhamdulillah, ada banyak sekali hikmah dalam pernikahan. Yang penting satu, tujuan kita niatkan menikah itu karena untuk ibadah, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibadah kita takziman sama suami, kita jalanin kewajiban kita sebagai istri. Masya Allah, luar biasa. Pernikahan itu akan menjadi sangat indah, sangat bahagia, dan menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Ibu, dalam orang menikah itu Ibu pasti ya Bu ya, ada kekurangan, ada ujian, ada masalah. Nggak ada Bu, nggak ada orang menikah itu nggak ngadepin masalah, betul? Betul Ibu? Nggak ada. Ada orang ngomong begini, saya mah rumah tangga udah bertahun-tahun nggak pernah ada masalah. Bohong. Ya Bu ya? Saya mah dalam rumah tangga nggak pernah berantem. Bohong, ya kan? Yang ada adalah kita menahan dengan sabar. Makanya begitu. Kalau kita dalam rumah tangga menghadapi satu ujian, mau ujian yang kecil, mau ujian yang besar, apapun itu, ingat Allah sudah mengajarkan kita. Apa Bu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu melalui sholat dan sabar dan sholat itu modalnya ya, karena dimanapun kita pas
itu penuh ujian, maka jadikanlah kesabaran dan sholat untuk penolong kita. Kira-kira libasul lakum wa antum libasul lahum. Orang hidup suami istri itu ibarat pakaian, ya kan? Istri pakaiannya suami, suami pakaiannya istri. Kuncinya hidup rumah tangga apa ibu? Pengen bahagia dalam rumah tangga? Pengen ibu? Mana salah satu kunci kebahagiaan dalam rumah tangga? Ingat, kuncinya ada dalam ridho orang tua kita. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ayun nasi aku hakon ala zauji, apa almar'atu zaujuha, ayun nasi hakon ala rajuli umuhu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak terhadap perempuan? Itu adalah suaminya. Jadi yang paling berhak terhadap kita siapa, Bu? Suami kita. Kalau ditanya siapa orang yang paling berhak terhadap anak laki-laki, yaitu siapa? Ibunya. Jadi ibu sebagai seorang istri tidak boleh menghalangi cintanya, tanggung jawabnya suami kita. Kalau dia masih punya ibu, itu masih tetap tanggung jawab suami kita. Kalau ada seorang istri yang menghalangi anak laki-lakinya untuk kepada orang lain, berarti yang menjerumuskan suami ibu masuk